Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Shytech HRIS. Apa itu aplikasi Shytech HRIS? Aplikasi Shytech HRIS adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Kompas Ion Teknologi. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang dapat membantu perusahaan, khususnya pada Departemen HRD. Human Resource Information System atau HRIS adalah sistem manajemen pemberdayaan sumber daya manusia. Pada HRIS terdapat beberapa subsistem seperti e-KPI, e-learning, e-payroll atau penggajian, kompensasi benefit, absensi karyawan, dan masih banyak lagi. Layanan aplikasi ini untuk mempermudah pengguna dalam mengakses aplikasi Shytech HRIS. Kami mengembangkan aplikasi ini pada platform website dan mobile. Namun, secara khusus, kali ini saya akan menjelaskan aplikasi Shytech HRIS pada fitur kompensasi benefit dan penggajian karyawan melalui website. Adapun objektif yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini, yang pertama, mengatur kompensasi benefit karyawan seperti tunjangan, insentif, bonus. Yang kedua, menjelaskan detail tunjangan, insentif, dan bonus yang didapat oleh karyawan. Yang ketiga, mengatur fitur setting penggajian karyawan. Yang keempat, membuat master data penggajian karyawan. Yang kelima, detail input data gaji karyawan, rumus pajak, nomor rekening karyawan. Yang keenam, menghitung gaji karyawan, ekspor data laporan gaji karyawan. Dan yang ketujuh, uji coba login dengan role user karyawan untuk melihat slip gaji yang diterima karyawan. Baik, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Kita buka shytech.co.id, kemudian kita ke menu login. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan kode perusahaan, username, password. Untuk kode perusahaan, username, dan password ini sebelumnya kita sudah registrasikan terlebih dahulu. Kita masuk login. Setelah kita login, maka kita akan tampil dashboard utama aplikasi Shytech HRIS. Selanjutnya kita akan ke menu kompensasi dan benefit. Pada fitur kompensasi benefit, ini kita akan ada beberapa menu-menu yang ada di sini. Yang pertama itu menu tunjangan, insentif, bonus, pinjaman, dan rating. Untuk hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ke menu setting terlebih dahulu. Menu setting ini untuk mengatur pengaturan persentase BPJS, bunga pinjaman, juga pengaturan pengiriman insentif masuk ke dalam payroll atau tidak. Yang pertama kita harus memilih persentase BPJS jaminan keselamatan kerja di perusahaan teman-teman semua. Kita pilih saja, pilih BPJS CKK, kita tentukan tingkat risiko di masing-masing perusahaan teman-teman berapa persentasenya. Kita contohkan tingkat risiko rendah. Kemudian kita perlu tentukan berapa bunga pinjaman yang berlaku di perusahaan Bapak Ibu. Selanjutnya kita tentukan juga apakah pengiriman insentif itu masuk ke dalam hitungan payroll atau tidak. Jika masuk maka pilih ya, jika tidak ya pilih tidak, seperti itu. Selanjutnya kita pilih simpan. Setelah setting berhasil kita simpan, selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu tunjangan, insentif, bonus yang karyawan dapatkan itu tunjangan apa saja. Kita masuk ke menu tunjangan. Pada menu tunjangan ini kita akan tampilkan jenis tunjangannya apa, nama tunjangannya apa, kemudian berlaku penerima tunjangannya ini untuk beberapa karyawan atau untuk beberapa jabatan. Untuk menambahkan data tunjangan, kita pilih tambah data tunjangan. Kemudian kita pilih jenis tunjangannya, tunjangan tetap atau tunjangan tidak tetap.
Misalnya kita contohkan tunjangan tetap. Kita masukkan nama tunjangannya apa. Kemudian setelah kita tentukan nama tunjangannya, ini penerima tunjangannya berlaku untuk jabatan atau karyawan. Kita contohkan karyawan, kemudian kita pilih create di sini. Setelah itu data berhasil ditambahkan ya. Di sini kita bisa lihat jenis tunjangannya tetap, kemudian nama tunjangannya tunjangan Februari, berlaku untuk beberapa karyawan. Nah, untuk kita detailkan karyawan siapa saja yang menerima atau jabatan apa saja yang menerima tunjangan yang sudah kita buat ini, kita masuk ke detail. Ini kita perlu menambahkan karyawan yang mendapat tunjangan Februari dengan cara klik tambah karyawan. Untuk menambahkan semua karyawan, kita tinggal pilih tombol cek. Kalau kita ingin hanya beberapa karyawan, maka kita harus pilih terlebih dahulu karyawan siapa saja yang mendapat tunjangan bulan Februari ini. Kemudian kita tentukan nominal tunjangannya berapa. Misalnya 200.000 itu ya. Dan kita pilih create di sini, maka data berhasil ditambahkan untuk karyawan yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian jabatannya juga sudah ada, nominalnya berapa. Kalau kita mau delete ya kita tinggal delete saja. Kalau mau menambahkan karyawan lagi tinggal tambah karyawan. Jadi tunjangan ini bersifat tetap juga bisa bersifat tidak tetap. Kita tinggal masukkan saja seperti itu. Kalau mau delete ya kita tinggal delete. Kalau mau rubah tinggal edit seperti itu. Itu untuk kita atur tunjangan karyawan. Selanjutnya kita akan atur insentif karyawan. Kita pilih insentif. Kemudian setelah kita pilih insentif, di sini insentif ini ada jenisnya finansial, kemudian nama insentifnya apa, keterangannya apa ya, penerimanya juga sama seperti tunjangan yang sebelumnya dijelaskan, yakni bisa beberapa jabatan, juga bisa beberapa karyawan. Untuk menambahkan jabatan apa saja yang mendapat insentif, kita masuk ke detail. Namun sebelum itu, kita perlu tambah data insentif terlebih dahulu dengan cara pilih tambah data insentif, kemudian kita pilih jenis insentif, kemudian masukkan nama insentifnya apa. Misalnya kita masukkan insentif sales, kita masukkan keterangannya ini. Kemudian penerima insentif ini bisa berlaku jabatan, juga bisa berlaku karyawan. Kita pilih salah satunya. Misalnya kita pilih karyawan, karena ini khusus misalnya untuk karyawan sales saja misalnya, atau untuk salesman, kita pilih create. Baik, data insentif berhasil kita tambahkan. Kita bisa lihat di sini ada insentif sales, jenisnya finansial, kemudian keterangannya ini insentif sales untuk beberapa karyawan. Nah, untuk menambahkan karyawannya ya kita tinggal pilih detail. Kita seperti biasa tambah data karyawan. Kalau ingin pilih semuanya tinggal cek. Kalau untuk beberapa karyawan kita pilih karyawannya. Kemudian kita masukkan nominalnya, kemudian kita pilih periodenya. Karena di sini misalnya kita insentif sales ini hanya di bulan Februari saja ya, maka kita pilih bulan Februari. Kemudian kita pilih create di sini. Data insentif untuk insentif karyawan sudah kita tambahkan di sini. Di insentif sales ini berlaku untuk 2 karyawan yang sudah kita tambahkan. Nominalnya 400.000, periodenya bulan Februari. Kalau kita mau hapus ya tinggal hapus, kalau mau menambahkan lagi ya kita tambah karyawan. Baik, itulah untuk kita masukkan insentif karyawan. Baik, selanjutnya kita akan mengatur bonus karyawan. Kita pilih menu bonus. Untuk menambahkan bonus karyawan, kita tambah data bonus. Ini saya sudah menambahkan bonus karyawan ya. Misalnya di sini bonus Februari, berlaku juga sama, berlaku bisa beberapa jabatan, juga bisa berlaku beberapa karyawan. Kemudian periodenya, periode
bulan apa awalnya, kemudian akhir periodenya bulan apa, seperti itu. Kita menambahkan data bonus karyawannya di sini, kita pilih periodenya Februari misalnya ya, kemudian nama bonusnya apa, misalnya bonus penjualan misalnya. Kita bisa pilih penerima bonusnya, bisa jabatan juga bisa karyawan. Kita pilih create di sini. Selanjutnya data bonus karyawan berhasil kita tambahkan. Di sini ada bonus penjualan untuk beberapa karyawan, mulai periodenya itu bulan Februari, akhirnya juga bulan Februari. Kita masukkan karyawan yang mendapat bonus penjualan itu, kita pilih detail, kemudian kita tambahkan karyawan yang mendapat bonus penjualan itu siapa saja. Seperti biasa, pilih karyawannya siapa saja. Kalau ingin memilih semua karyawan, tinggal pilih cek. Kalau untuk beberapa karyawan ya kita tinggal pilih aja karyawan siapa saja. Misalnya seperti nominalnya kita masukkan berapa, misalnya 500.000. Kita pilih create di sini. Untuk data penerima bonus karyawan sudah kita berhasil masukkan. Yakni di sini ada 3 karyawan yang mendapat bonus penjualan. Seperti itu. Kalau mau menambah karyawan lagi tinggal tambah. Baik, itu untuk kita masukkan bonus-bonus karyawan. Baik, selanjutnya kita akan ke menu pinjaman karyawan. Kita pilih pinjaman. Khusus untuk pinjaman karyawan di bulan Februari, ini untuk akun admin di masing-masing perusahaan. Ini hanya bisa untuk memonitoring pengajuan-pengajuan pinjaman dari masing-masing karyawan perusahaan. Jadi untuk melakukan pengajuan itu dilakukan oleh masing-masing karyawan. Contoh di sini ada pengajuan dari karyawan atas nama Taufik, kemudian besar nominal pinjamannya berapa, kemudian tenornya berapa, periodenya periode bulan apa. Kemudian di sini untuk akun admin hanya untuk menyetujui pinjamannya. Untuk melihat detail pinjamannya kita pilih detail, maka akan tampil detail pinjaman dari pengajuan karyawan atas nama Taufik. Periodenya bulan apa di sini akan tampil, kemudian nilai potongannya, kemudian nilai bunga potongannya berapa. Baik, itu semua untuk fitur kompensasi benefit. Selanjutnya kita akan menghitung gaji karyawan pada bulan Februari ini. Kita akan masuk ke dashboard utama. Selanjutnya kita akan menghitung penggajian karyawan yang sebelumnya kita sudah hitung ya. Kita sudah masukkan juga kompensasi dan benefit karyawannya seperti tunjangan, bonus, insentif, sudah kita masukkan data-datanya. Selanjutnya kita akan menghitung gaji karyawan. Kita pilih menu penggajian. Menu penggajian ini atau dashboard penggajian, kita akan disajikan beberapa menu, yakni menu master penggajian, data penggajian, dan setting penggajian. Untuk awal kita melakukan penggajian, kita terlebih dahulu melakukan setting penggajian. Kita pilih setting penggajian. Setelah kita masuk ke menu setting payroll, kita harus mengatur beberapa aturan yang ada di perhitungan gaji. Yang pertama, itu kita harus pilih hubungkan dengan absensi atau dengan fitur absensi tidak. Jika iya, maka pilih ya, jika tidak maka pilih tidak. Kita contohkan di sini ya. Kemudian selanjutnya perlu masukkan ketentuan lembur. Ketentuan lembur ini dengan catatan kita perlu mengatur terlebih dahulu hitungan lemburnya pada menu lembur. Jika ketentuan lembur masuk ke dalam perhitungan payroll, maka pilih ya. Kemudian kita harus masukkan tanggal cut off dari penggajiannya. Kita pilih tanggal berapa, tanggal 21, 20 atau tanggal yang lain. Kita contohkan di sini tanggal 21 ya. Kemudian kita pilih upah minimal provinsi. Saya pilih di sini Provinsi Banten, atau jika ada teman-teman ingin memilih dengan area wilayah lainnya, tinggal pilih saja. Saya di sini mencontohkan area Banten, Provinsi Banten.
Kemudian kita harus masukkan juga upah minimum kota atau kabupaten. Ini saya pilih kota Tangerang. Teman-teman bisa memilih kota-kota lainnya yang ada di Provinsi Banten atau di provinsi yang teman-teman pilih. Selanjutnya kita pilih simpan. Jika setting penggajian sudah berhasil, maka akan ada notifikasi berhasil menambahkan master pengaturan payroll. Selanjutnya kita masuk ke menu master penggajian. Pada menu master penggajian ini kita perlu memasukkan data gaji pokok, rumus pajak yang digunakan, kemudian nomor rekening, kemudian nama bank. Di sini saya akan mencontohkan memasukkan data penggajian dengan cara pilih tambah data penggajian. Selanjutnya kita pilih divisi, pilih departemennya, pilih jabatannya, kemudian pilih karyawannya. Kemudian kita perlu memasukkan gaji pokok karyawan tersebut. Kemudian kita pilih rumus pajak yang digunakan untuk menghitung PPh 21 karyawan. Di sini ada 3 metode cara hitung PPh 21 karyawan. Yang pertama metode gross, kedua metode gross up, kemudian metode net. Kita pilih salah satu saja. Saya di sini akan mencontohkan dengan menggunakan metode gross up. Kemudian pilih master banknya. Saya pilih di sini Bank BCA. Kemudian kita masukkan nomor rekeningnya. Kemudian kita pilih grid di sini. Maka data berhasil kita masukkan. Kita tadi sudah masukkan ya, karyawan atas nama Yayan, jabatannya staff. Kemudian gaji pokoknya tadi kita sudah masukkan 6 juta. Kemudian rumus pajaknya juga kita sudah masukkan, yaitu gross up, nomor rekening, nama bank. Selanjutnya pada master penggajian kita juga bisa memasukkan list potongan-potongan karyawan, tentu jika ada potongannya. Misalnya di sini saya masukkan karyawan atas nama Rais dan Yayan ini ada potongan kasbon, ada potongan absensi dengan nominalnya sudah kita tentukan. Untuk menambahkan data potongan kita pilih add data potongan, kemudian kita pilih divisinya, pilih departemen, pilih jabatan, kemudian pilih nama karyawannya, kemudian nama potongannya apa, masukkan awal potongannya Februari, akhir potongannya Februari juga sama, saya masukkan juga keterangannya. Kita pilih grid di sini, data berhasil dimasukkan, terlihat di list potongan di sini sudah kita masukkan ya. Sebelumnya ada 2 karyawan, kita tambahkan 1 karyawan di sini. Baik, untuk data gaji karyawan sudah kita masukkan ya. Kemudian kita sudah tentukan juga rumus pajak yang digunakannya apa. Selanjutnya kita akan menghitung gaji karyawan. Kita pilih data penggajian. Untuk menghitung penggajian karyawan, kita bisa lihat di sini ya, data-data karyawannya sudah masuk. Kemudian statusnya di sini belum terkirim. Artinya kalau belum terkirim ini berarti belum dihitung seperti itu ya. Kemudian apabila kita ingin menghitung satu persatu karyawan, itu kita bisa pilih hitung di sini. Namun apabila kita ingin sekaligus menghitung semua gaji karyawan, kita bisa pilih hitung all atau hitung semua karyawan. Kita pilih hitung semua karyawan, kemudian kita pilih cek semua karyawan, pilih simpan. Baik, untuk hitung gaji karyawan kita sudah berhasil di sini ya, berhasil menghitung payroll user. Selanjutnya di sini kita melihat status penggajiannya masih belum terkirim. Itu artinya perhitungan yang tadi sudah kita lakukan, kita perlu menyetujui perhitungan yang sudah kita lakukan ini sudah benar. Maka kita perlu menyetujui semua hitungan gaji karyawan dengan cara pilih approve semua perhitungan, kemudian kita pilih semua karyawan, kemudian kita masukkan tanggal transfernya, misalnya tanggal hari ini, atau teman-teman bisa menentukan sendiri. Kemudian kita pilih simpan. Persetujuan perhitungan gaji sudah berhasil kita setujui, maka di sini status perhitungan sudah berubah menjadi terkirim. Kita juga bisa lihat masing karyawan yang sudah dihitung gajinya ini, kita bisa lihat detailnya, kemudian kita bisa lihat slip gaji masing-masing karyawannya di sini. Kalau mau lihat detailnya kita pilih detail. Ini
detail penggajian untuk karyawan atas nama Yayan dengan gaji pokok sekian, bulan Februari, jabatannya apa, kemudian di sini tunjangan yang sebelumnya kita masukkan sudah masuk ke sini. Tunjangan jabatan ya, juga tunjangan Februari yang sebelumnya kita masukkan sudah masuk, kemudian bonus penjualan juga kita masuk di sini ya. Kemudian lembur 0 ini karena memang data lemburnya tidak dimasukkan. Kemudian di sini sudah masuk juga potongan-potongannya seperti potongan PPh 21 dengan metode gross up. Kemudian potongan absensi tadi ada potongan absensi ya. Sudah kita masukkan, maka di sini juga kan tampil potongannya, kemudian total potongannya berapa, total tunjangannya berapa, kemudian take home pay-nya berapa. Dan kita juga bisa lihat download slip gaji karyawan. Nanti slip gaji masing-masing karyawan ini bisa dilihat oleh masing-masing user di perusahaan. Untuk selanjutnya, jika kita ingin melihat laporan gaji yang sudah dihitung tadi, kita bisa pilih export laporan gaji di sini. Maka nanti laporan gaji sudah kita download di sini. Selanjutnya laporan gaji yang tadi sudah kita download juga kita bisa lihat ini. Gaji pokok berapa ya, iurannya berapa, potongannya berapa ya di sini. Kemudian iuran PPh 21-nya berapa, kemudian total yang diterima berapa. Baik, kita sudah lihat untuk laporan gaji yang sudah kita hitung tadi. Baik, itulah untuk cara menghitung penggajian karyawan menggunakan aplikasi CIT KRIS ini pada fitur penggajian. Selanjutnya kita akan uji coba dengan salah satu user untuk melihat slip gaji di masing-masing karyawan yang sudah kita hitung penggajiannya, seperti itu. Selanjutnya kita akan uji coba menggunakan salah satu akun karyawan untuk mengecek atau untuk melihat slip gaji karyawan. Kita masukkan kode perusahaannya, username karyawannya, kita pilih login, kemudian kita pilih menu penggajian atau payroll di sini. Nah, di masing-masing usernya bisa lihat untuk periode Februari gaji yang diterima status terkirim, dan untuk melihat atau mendownload slip gajinya bisa klik di download slip ini, atau mau lihat detailnya tinggal lihat detail seperti itu. Setelah di download nanti masing-masing karyawan bisa melihat slip gaji masing-masing karyawannya, gaji pokoknya berapa, tunjangannya apa saja, kemudian potongannya apa saja, total penerima, kemudian total penerimaan gajinya berapa ya, seperti itu. Baiklah, itulah aplikasi CIT KRIS untuk fitur kompensasi benefit dan penggajian karyawan. Jadi sudah saya jelaskan bagaimana mengatur kompensasi dan benefit karyawan, kemudian memasukkan data detail tunjangan, insentif, bonus yang dapat didapat oleh karyawan. Kemudian kita juga tadi sudah setting penggajian karyawan ya, membuat data master penggajian karyawan, kemudian input data gaji karyawan ya, sampai buat laporan gaji karyawan, dan juga uji coba menggunakan salah satu user karyawan untuk melihat slip gaji karyawan. Itu saja yang saya bisa jelaskan kali ini. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi WhatsApp kami atau media sosial kami, atau bisa juga mengisi formulir pada website CIT KRIS agar nanti kami bisa membantu Anda. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih.